Gue berharap 15 tahun lalu tuh ada video nasihat yang tentang ini. Banyak tengah malam gue kebangun dan punggung gue basah semua karena ada anxiety yang sangat tinggi. Gue waktu itu udah 7 tahun bisnis dan hasilnya tuh nggak ada sama sekali. Mobil gue itu memang CR-V second lah, 2009 2010. Ya bagus sih by standar. Cuman kan gue kira gue udah bisa naik BMW second lah. Ada beberapa malam kalau besok nggak bangun juga, ya udahlah, mungkin gue pasti akan lebih bahagia karena gue udah drop out kan dan belum ada hasil dan itu tuh udah bertahun-tahun. Gue kemarin ada lihat video memoris di iPhone gue. Kan lu kalau pakai iPhone suka ada video-video atau foto-foto tuh 4 sampai 5 tahun lalu muncul lah. Karena gue pakai iPhone juga baru kurang lebih 5 tahun terakhir. Anyway, di video iPhone memories gue itu gue teriak-teriak kesel. Ini 2020 ya. Karena gue bisnis tuh kan dari 2011 dan perusahaan gue Livaf yang ini baru 2015. Jadi 2011 itu waktu gue bisnis baju online import dari Cina. 2015 gue bikin Livaf. Berarti dari 2011 sampai 2020 gue tuh udah kurang lebih total 9 tahun di bisnis. Ya, lu bayangin 9 tahun kerja dari pagi sampai malam. Dan saat itu gue Sabtu masih masuk. Minggu kadang-kadang setengah hari. Di video itu gue teriak semua kebun binatang lah, bahasa kasar lah. Soalnya gue udah 9 tahun berbisnis, masih bener-bener gak ada perubahan signifikan sama sekali di hidup. Plus waktu itu 2020 gue kena COVID. Makin habis lah harta gue. Bayangin deh, lu udah 9 tahun kerja, bukannya ada hasil, malah mau hampir kayak ngulang lagi dari nol. Lu di video motivasi kan suka ada jangan nyerah, ini satu kali lagi momentum. Nah itu tuh gue gak ngerasain tuh. Malah gue ngerasain sebaliknya. Lu bayangin 9 tahun, habis itu lu jatuh lagi mau hampir ke titik nol lagi, lu mau ngulang lagi. Sedangkan lihat teman-teman lu yang kerja atau yang berbisnis di sekitar lu itu banyak yang udah lebih sukses. Entah yang kerja profesional atau yang bisnis lah. Makanya gue relate kalau lihat banyak orang yang udah kerja keras bener-bener tiap hari dan sudah konsisten 7 sampai 9 tahun, mana nih kesuksesannya? Mana nih jackpot one momentnya? Karena gue dapet kekayaan gue tuh bener-bener lama banget. Nggak 2 tahun, 3 tahun kayak influencer bisnis yang lu lihat di sosmed. Salah satu alasan gue buat video di YouTube ini juga karena gue pernah di titik situ, di lu yang nonton ini. Karena gue nggak mau itu terjadi ke siapapun. Pasti terjadi sih sebenarnya. Kalaupun terjadi, setidaknya lu tahulah hal itu wajar dan lu nggak bodoh dan lu nggak sendirian. Dan lu bisa berubah kalau lu mau. Dan langkah pertama yang lu harus lakukan adalah keluar dari victim mentality. Atau ini semua salah orang. Enggak. Lu harus bilang ini semua salah gua. Walaupun bener, gak bisa dibohongin, hidup lu tuh susah terkadang gara-gara pemerintah. Gara-gara kebijakannya. Cuman kalau udah terjadi ya udahlah kita adaptasi sendiri. Gak bisa nyalain terus, gak akan kemana-mana. Dan lu jangan tolong orang lain dulu kalau lu belum bisa tolong diri lu sendiri. Kan di pesawat juga lu kan harus nolongin diri lu sendiri baru lu kasih oksigennya itu ke orang lain. Misalkan nih gue di bidang fashion, berarti gue sangat terpengaruh dengan UMR dan inflasi Jakarta Tangerang yang naiknya tuh sangat tinggi. Otomatis gue punya cost production atau ongkos jahitnya tuh naik terus. Dan waktu itu 99% ya gue produksi di Jakarta dan Tangerang dan Bogor. Mau gak mau kan gue harus adapt lah ke Jawa Tengah. Dan pelajarin lagi culture-nya. Walaupun sama-sama Indonesia tetap beda kan orangnya dan cara kerjanya. Sama gue bisanya nyalahin pemerintah nih gara-gara gak bener nih trade defisit terus. Kita dolar udah mau 17.000. Dan gue bisnis fashion dari 2015. Walaupun bahan yang gue pakai di bisnis fashion gue 90% dari pabrik lokal. Tapi kan bahan baku pabrik lokal itu kan dari luar negeri semua. Semua raw material yang bagus kan dari luar negeri. Baru diolah di sini. Ya otomatis dolar naik, harga gue naik lah. Gue juga gak bisa komplain. Gue gak bisa komplain gimana-gimana juga. Karena kan kalau gue nyalahin pemerintah terus, ya udah, gue terima apa yang mereka oper. Jadi gue mau gak mau gue harus adaptasi sendiri. Akhirnya mau gak mau tuh gue belajar tentang investasi. Belajar tentang treasury bills. Cash gue tuh ternyata di perusahaan tuh harus dalam bentuk USD beberapa. Dan gue harus belajar tentang makroekonomi kan. Kenanya di gue tuh kan harga naik terus. Nah, tapi kalau gue nyalain pemerintah terus, gue gak bisa belajar. That's why mau gak mau gue harus belajar tentang makroekonomi, yaitu USD.
Kenapa sih USD itu bisa naik? Jadi solusinya adalah kalau gue udah tahu USD akan naik 5-10% dalam 6 bulan nih karena kebijakan pemerintah, mau nggak mau kan gue akhirnya beli dulu kainnya. Atau gue tuker duit gue itu yang IDR, Indonesia Rupiah, jadi USD dulu. Karena harga USD-nya belum naik. Tapi gue harus belajar. Gue nggak boleh nyalain orang. Gue harus belajar. Kayaknya USD bakal naik nih dari pelajaran makroekonomi gue yang A, B, C, D, E. I get it. Kadang emang lebih enak nyalain orang lain. Tapi menurut gue agak susah lu untuk berkembang jadinya. Jadinya mindset lu tuh ngeluh terus, bukan nyari solusi. Memang salah mereka. Cuman udahlah. Punya mindset ini semua salah gue. Apapun yang terjadi di eksternal, ini semua salah gue. Apa yang bisa gue perbaiki? Kadang tim gue sendiri juga ada yang ngelakuin kesalahan sangat-sangat fatal. Yang dia nggak sengaja juga sebenarnya. Cuman gue nggak bisa nyalahin dia. Lu salah, lu salah, lu salah. Gue harus nyalain diri gue sendiri. Itu bisa terjadi karena mungkin sistem gue nggak bener. Mungkin gue nggak ada approvalnya. Terus kan gue yang hire dia. Berarti kan ujungnya semua balik ke gue. Gue yang hire dia, ya dia salah, ya kan gue yang awalnya hire dia. Ataupun gue juga pernah ditipu vendor. Kan gue bisa aja, wah vendor bego lu, vendor bangsat lu. Istilahnya barang gue waktu itu dikorupsi lah. Dan gak dikirim. Padahal duit udah gue transfer ke dia DP kan biasanya. Tapi ya itu salah gue gak bisa nyalahin vendor. Terus walaupun itu tukang tipu emang vendornya. Ya tapi itu salah gue gak audit vendor gue gak taruh orang gue di sana untuk ngecek, gue salah nilai orang, gue gak ada checklistnya, gue gak kasih pertanyaan yang dalam ke vendornya, biar tahu dia tukang tipu apa bukan. Yang kedua, fokus. Jangan cari new opportunity terus, jangan selalu mikir the grass is always greener. Terus nih, gue kan jualan baju online, Livaf. Itu berarti kan gue harus sewa ruko, sewa gudang, sewa kantor, gue harus beli rak, gue harus taruh DP di supplier, gue harus stok bahan kain, gue harus stok inventory bajunya. Berarti setiap gue ada profit, gue ada untung, in order gue berkembang lebih, kan modal yang gue butuhkan akhirnya lebih besar lagi. Jadi profit gue gak bisa gue nikmatin langsung gitu loh. Gue hari bulan ini untung 10 juta, gue gak bisa. Karena kalau gue nikmatin ini gak bakal berkembang, gak ada modal kerjanya lagi. Itu kan harus dimasukin ke capex, ke modal kerja, supaya stoknya tuh lebih banyak lagi. Berarti kan nih ya, lu bisa bertahun-tahun siklusnya tuh kayak gitu dan lu belum nikmatin. Padahal lu tahu lu profit. Akhirnya kan kerasa kayak lu tuh nggak ada hasil karena kan duitnya lu udah dapet, lu puter lagi, kan. Lu jadi nggak bisa beli apapun, jadinya itu yang gue rasain. Belum ketika lu melakukan suatu kesalahan stok. Itu ngomong bisnisnya jalan terus, lu tengah jalan kan biasa tuh suka ada kesalahan stok lah. Profit lu 1 tahun tuh bisa hilang gitu aja. Jadi sampah, jadi barang gak guna. Gua harus cuci gudang, jual rugi. Jadi gua pun waktu itu mikir nih, kapan gua nikmatinnya. Akhirnya gua nyoba-nyoba lah dengan knowledge gua yang dangkal ke bisnis lain. Dulu tuh ada namanya zaman dropshipping dari luar negeri. Kan gua gak perlu stok lagi. Kan gue gak perlu sewa gudang lagi. Gue coba-coba lah iseng. Wah siapa tahu nih yang ini lebih untung. Coba lagi lah ke saham, ke trading. Coba lagi lah buka bisnis baru bareng teman. Cobalah franchise makanan buat restoran. Cobalah crypto trading gue juga. Soalnya gue gak bisa nikmatin nih duit gue. Jadi apa bener nih yang gue lakukan. Akhirnya gue pecah fokus. Gue coba yang lain. Padahal utama pendapatan gue itu jualan baju. Yaitu brand si Livaf. Akhirnya ketika gue coba-coba ini, harusnya seminggu gue bisa fokus 60 jam di Livaf. Dan modalnya 100% ke Livaf. Jadinya kepecah-pecah. Jadi terkadang gue ngerjain Livafnya cuma 40 jam seminggu atau 20 jam. Terus harusnya modalnya buat Livaf 100 juta. Jadinya kepecah-pecah. Jadi 20 juta di sinilah, 10 juta di sinilah, 10 juta di sinilah, 5 juta di sinilah. Padahal opportunity-nya yang lain itu cuma kamuflase, kesuksesan sementara. Dan akhirnya the main thing yang utamanya, bisnis utamanya keteteran. Atau enggak kalah sama kompetisi yang benar-benar kompetitor tersebut fokus 100% dengan bisnis utamanya. Ujungnya pasti pendapatan utamanya pasti menurun. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi attention gue waktu itu kepecah-pecah, beragam bentuk bertahun-tahun karena lihat kiri kanan, lihat ada yang, di sana ada yang making money nih, ada yang duit, gue FOMO tuh, jadi takut ketinggalan. Ya udah di 2020 itu pas udah krisis COVID, gue totally fokus 100% sama bisnis gue sendiri karena udah kacau banget posisinya waktu itu. Gue say no to every single opportunity. Gue bilang udah gue coba ini terakhir lah, gue fokus mati-matian. Bangkrut sekalian gitu loh. Gue nggak celupin setengah kaki gue doang. Gue langsung lompat tuh ke kolamnya. Dan itu nggak gampang. Waktu itu kan walaupun followers gue nggak terlalu banyak, tapi followers gue tuh niche.
Jadi di finansial keuangan atau orang-orang berduit lah yang follow gue. Gue tahu followers gue. Jadi brand pun tahu. Jadi gue sering terima endorse lah, atau ada yang mau jadiin gue public speaker dibayar, kan lumayan kan. Gue say no ke itu semua, ke duit singkat itu gue say no. Padahal itu duitnya lumayan, tapi gue say no karena gue udah janji sama diri gue untuk fokus. Ada yang ngajak bisnis bareng juga nih, tapi gue harus jadi chief marketingnya. Gue say no. And thank God sampai sekarang gue masih fokus, dan gue akan tetap fokus ke bisnis utama gue, yaitu Livav. Yes, gue ada investment di private company lain gak ada, tapi gue benar-benar tidak in charge sama sekali. I stand as a commissioner. You cannot be a CEO of 2 businesses. Lu gak bisa jadi CEO 2 businesses. Kalau mau ngomong gue bisa sih, ya lu 10 bisnis juga bisa, tapi kecil-kecil semua pasti. Lihat aja orang yang punya 5 bisnis dan dia CEO-nya semua. Gak ada growth-nya pasti. Pasti kecil bisnisnya dan akan stuck pasti. Dan pelan-pelan pasti mati satu, ntar dia bikin lagi, mati lagi. Ujung-ujungnya tuh mati semua, percayalah. Tapi kalau lu goalnya mau keren-kerenan, gue ada 20 bisnis, ya udah, go for it. Do whatever the hell you want kan, we are gonna die kan, nothing matters kan, everything will be forgotten. Cuman kalau lo mau kaya, ya lu fokus satu aja. Berikutnya nih yang ketiga, it takes a lot amount of time. Butuh waktunya tuh lama banget prosesnya. Apalagi kalau posisinya itu lu hidupin lebih dari 2 orang, atau lu sandwich generation. I got it bro. Gue mengerti lah. Lu kalau gaji lu 6 juta, 7 juta, tapi lu ada pasangan nih, gak kerja. Orang tua sakit-sakitan. Adik masih kuliah. Mertua juga minta bantuan. Fuck man, it's hard. I got it. Buat lu yang di posisi ini, itu waktunya memang lu untuk menuju kesuksesan atau financial freedom dibutuhkan 2-3 kali lipat lebih lama. Kalau orang 5 tahun sukses, lu wajar lah kalau lu butuh 15 tahun, 12 tahun. Karena beban lu tuh begitu berat untuk ke titik 0. Kan lu dari minus nih, lu ke 0 tuh berat banget. Lu gak ada buffer buat nabung. Lu habis buat sehari-hari ngehidupin keluarga lu. Buat lu yang bukan sandwich generation, ya, walaupun lu cuman hidupin diri lu, tapi emang juga kadang lu udah kerja 3 tahun, 5 tahun, itu kayak gak ada beda sama bulan ke-6 atau pertama mulai. Cuman gak apa-apa. Jadi ini tuh video nih buat orang-orang yang udah 3-5 tahun tuh tapi sama kayak tahun pertama hasilnya. Gak apa-apa, stacking skills. Emang susah bro. Lu fokus aja, lu belajar lagi, lu iterate, lu become better di kerjaan lo atau di bisnis lo. Lu jangan kemana-mana, lu fokus lagi. Kalau lu di retail ya udah lu fokus di retail. Kalau lu di properti ya udah lu fokus di jualan properti. Kalau lu di jualan suplemen kesehatan, lu fokus. Jangan kemana-mana bro. Fucking fokus bro. Dan gue bilang di sini wajar bro, udah bertahun-tahun tapi kayak masih stuck di tempat. Lo harus lihatnya tuh cycle-nya 4 tahun lah. Jangan bandingin sama 1 atau 2 tahun. Lu gak bisa. Karena emang gak kerasa bedanya. Lu udah 2 tahun tuh gak kerasa bedanya. Harus per cycle-nya tuh 4 tahun yang gue lihat. Yang gue perhatikan di orang-orang. Ini yang bisa buat lo putus asa atau give up di tahun kedua, tahun ketiga. Karena kayak gak ada beda. Dan itu wajar. So, gue mau kasih tahu, it takes time. Itu emang lama. Gue suka quote-nya Warren Buffett. Lu bisa hamilin 10 cewek ya, 10 cewek nih hamilin, tapi tetap it takes 9 months. Tetap butuh waktu 9 bulan untuk buat 1 bayi. Jadi belum 1 hari lu berhubungan sama 20 cewek gak bisa, tetap 9 bulan to make a baby. Emang butuh waktu, emang waktunya lama banget. Kerja kerasnya mati-matian. Lu jangan compare kiri kanan, lu jangan tergiur kiri kanan. Masing-masing orang tuh beda privilege-nya. Walaupun dibilang dari 0, tapi beda lah, jamin lah. Orang yang lahir di Jawa, apalagi di Jakarta, Tangerang, sama orang yang lahir di Aceh atau Papua, beda privilege-nya. Dari bahasa aja udah beda, dari medoknya aja udah beda. Itu kan udah kayak trustnya berkurang kan kalau yang satu bahasanya kurang gimana. Yang keempat, jangan temenan sama orang yang lebih sukses terus atau jauh lebih sukses. Gue paham kok, lu kalau belajar harus sama orang yang lebih sukses. Betul, lu cari mentor, lu harus dengerin orang yang lebih sukses karena terbukti lebih sukses. Cuman lu berteman sama orang-orang ini juga paling bisa ketemunya tuh 1-2 jam, itu juga 6 bulan sekali kan. Mana mau sih mereka orang yang jauh lebih sukses dari lu tuh hangout terus sama lu. Lifestyle-nya beda. Mana bisa lu ikutin tiap bulan. Oke, ketemu yuk di Singapura. Oke, yuk ketemu di Melbourne ya. Oke, ketemu di LA ya. Oke, di restoran ini ya. Bilnya langsung 5 juta sekali makan. Besok makan lagi lunch 2 juta. Dinner 5 juta. Habislah duit lu ngikutin lifestyle mereka. Exposure lu ketemu orang jauh lebih sukses itu pasti dikit.
cuman 1-2 jam per 6 bulan atau per 1 tahun sekali. Itu juga udah bagus. Sisanya kan lu sendirian lagi tiap hari. Nah, menurut gua, carilah temen yang selevel mirip-mirip sama kayak lu. Sama kayak lu mulai fitness atau nge-gym nih. Angkatannya kan mirip-mirip, motivasinya mirip-mirip, masalahnya itu mirip-mirip. Jadi lu ada temen bareng diskusi yang selevel jadinya, yang sama-sama mau maju, yang lifestyle-nya juga sama. Makannya sesama warteg 15.000. Kadang kalau lagi banyak duit pakai ayam goreng, kalau lagi nggak ada duit ya udah tempe sama sayur satu aja. Gue nggak bilang jangan temenan sama orang yang lebih sukses, lu jangan dipotong lu. Gue bilang cari temen juga yang selevel sama lu, yang perjuangannya mirip-mirip. Lu akan lebih banyak belajar juga jadinya nanti. Ya kalau lu bisa temenan sama orang yang lebih sukses dan exposure jamnya tiap hari bisa ketemu dan orang itu mau, ya udah itu lebih bagus. Cuman kan gue di sini realistis bos. Gue kasih action plan yang achievable, yang gue alamin di diri gue juga. Di sini gue juga mau bilang networking is overrated, terlalu lebay. Definisi overrated itu terlalu diagung-agungkan. Kalau gue networking sama gue kebagian cuan, gue dapet duit. Enggak bro, mana Kang Tau yang enggak bro, mereka pinter juga. Mereka tuh udah kecium bau-bau tukang tipu dari jauh kalau lu mau manfaatin doang. Bau-bau ngomong apapun lebay. Kayak income gue 1 M, taunya sales doang. Itu juga pas double date, salesnya misalkan 30 juta sehari. Terus dikali 3 langsung run rate-nya gitu. Jadi seolah 1 M. Banyak dah. Gue ngalamin banyak orang ngomong besar semua. Bullshit meter gue semakin kesini semakin tinggi. Nah orang sukses itu juga mereka semua juga tahu mana yang bawa value, mana yang berpotensi. Gue pernah juga cerita asli temenan sama konglomerat top 50 richest Indonesia by Forbes. Orang top 50 terkaya di Indonesia. Ujung-ujungnya juga kan gue juga dulu mikirnya wow temenan sama dia gue bisa dapet ilmu. Ya dapet sih, atau enggak misalkan dapet bantuan lah kayak wah gue temenan sama ini ntar jadi batu loncatan. Ujung-ujungnya nih ya, gue harus bantu dia dulu, baru dia bantu gue. Nggak ada tiba-tiba tuh dia bantu gue, nggak ada. Kadang juga hitungan mereka itu detailnya detail banget sampai bisa dibuat nggak worth it buat gue bantuin lo dengan hasil segitu doang. Lu jangan main-main lo sama orang yang top-top itu. Malahan mereka yang manfaatin lo lebih jauh. Yang kelima, utang atau debt. Gue selalu dengar kan orang kaya tuh pakai hutang untuk buat duit lebih banyak lagi. Jadi pakai hutang buat duit lebih banyak lagi. Sometimes it's true. Tapi kalau itu bukan personal mental lu dari awal, mending jangan. I'm grateful. Gue bersyukur gue gak ada hutang di bisnis. Ya adalah bangsa 30-60 hari account payable. Supaya gue make sure barang suppliernya itu gak bermasalah ketika udah diam di gudang gue. 36 hari habis itu baru gue bayar. Dan itu sesuai perjanjian juga. Itu tuh utang-utang kecil lah, 30-60 hari lah. Dan itu udah jadi umum. Kalau bermasalah terus gue udah bayar, kan itu repot. Rugi gue, gak mau diganti biasanya. Kan duitnya udah kesono, makanya gue akalinnya biasa 30-60 hari. Gue lihat dulu nih kualitas barangnya. Nah, karena perusahaan gue bersih dari hutang, akhirnya gue berani ambil resiko yang sangat besar. Downside-nya tanpa hutang, memang pertumbuhannya tuh lambat, tapi aman. Bahkan gue juga nggak fundraise atau terima dana dari luar sampai sekarang. Tidak ada investor. Jadi ketika ada krisis kayak waktu COVID waktu itu, ya gue santai aja. Gue publicly ngomong di sini ya. 2020 tuh pas COVID, itu Livav nggak ada PHK satu orang pun loh. Gaji dipotong 1% pun nggak ada dari pertama berdiri sampai sekarang. Termasuk 2020, 2021, COVID varian apapun. THR atau gaji ditunda pun nggak ada. 1 hari pun nggak ada. Padahal posisinya waktu itu sales jatuh sejatuh-jatuhnya loh. Karena gue gak ada hutang di bisnis. Dan dana pencadangan darurat gue sangat besar. Gue kalau bohong di video ini, tinggal mantan karyawan gue keluar aja, stitch aja videonya di TikTok. Ya kan? Viral kan pasti. Tinggal screenshot mutasi gaji dia aja waktu itu ke bank. Karena gue apa adanya, gue berani ngomong publicly. Jadi yang pertama, risk gue tuh selalu jadi controllable. Karena tidak ada debt, gak ada hutang. Selanjutnya, karena tidak ada hutang, sometimes lu akan dapat opportunity dalam hidup yang benar-benar besar. Dan itu dibutuhkan modal yang besar untuk taruhan. Misalkan, gue tahu nih, harga katun akan meledak. Harga USD juga akan meledak nih dalam 18 bulan ke depan. Tapi karena gue ngerti kasus Xinjiang cotton dan gue ngerti trade deficit Indonesia, kalau dalam 12 bulan ke depan harga akan naik, 30% nih misalkan bahan kayak ini berarti kalau gue stok sekarang gue udah untung loh secara 30% secara tidak langsung. Nah tapi kan bisa benar
bisa salah. Kalau gue benar soal yang tadi, gue langsung bisa cuan. Tapi kalau gue salah, ya udah gue nggak ada hutang. Ya udah anggap aja gue salah, tapi gue jadi stok numpuk aja 1 tahun. Tapi kalau lu ada hutang nih, terus salah, mampus lah. Hidup itu selalu penuh dengan resiko. Dan resiko hutang itu bisa bawa lu ke titik nol. Dan itu adiktif. Lu udah hutang 20% dari aset lu nih. Wah biar cepet 30% deh. Tahun depan lu edik tuh. Nah ntar naik lagi tuh. Dari hutang ke aset lu naik lagi 40% deh, 50% deh. Sampai tiba-tiba lu hutang lu 20% dari aset lu. Dan roda itu berputar. Hidup itu berputar. Suatu saat lu kena problem besar yang ada di mana problem besar pasti akan ada. Inilah salah satu alasan Livav masih bertahan 10 years, 10 tahun di industri dan masih growing dan dominating by all metrics. We're not number one cause we don't use that and we don't fundraise. But I own 100% dan akhirnya kerja tiap hari itu enak. Gonjang-ganjing di perusahaan internal gue itu hampir bisa dibilang nggak ada. Dan kalau mau bet 30 years run 30 tahun ke depan, we gonna always win. Yang terakhir, it is very very lonely. Lu akan kesepian most of the time. Karena kan lu mau berubah secara mindset nih dan kebiasaan atau habit. Tapi terkadang karena lu kesepian, lu masih tertarik dengan teman-teman lu yang lama, yang gak produktif, yang toksik, yang lu justru mau berubah dari lingkungan itu. Yang lu gak mau balik lagi ke situ. Tapi di satu sisi lu sendirian. Lu mau ke orang-orang yang lebih sukses juga gak ada yang mau temenan sama lu. Karena satu, lifestyle-nya lu gak bisa ikutin. Duitnya masih lu harus simpen sendiri. Buat tabungan lu, buat investasi lu, buat bisnis lu, buat edukasi lu. Jadi gue bilangnya tuh maju gak bisa, mundur makin hancur. And that's normal kalau lu sendirian. Lu akan alamin kondisi di tengah-tengah seperti itu ketika lu berubah. Nggak ada yang bisa gue tolong. Kecuali di video ini ya, gue juga pernah mengalami fase tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, lu nggak merasa aneh. Lu nggak merasa salah. Dan akhirnya lu menerima. Dan akhirnya lu bisa terus lanjutin apapun yang lu lagi mau kerjakan. Karena it takes a fuck lot amount of time. Jadi buat lu yang sekarang lagi di titik itu semua, it's normal. It's okay. Akan ada cahaya di terowongan itu nanti. Kalau lu bener-bener iterate 1000 times become something better and better. Terus jalan. Pelan gak apa. Gak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Jangan balik juga. Jangan bandingin diri lu sama yang udah di finish line. Di garis finish. Gue pernah ada di tempat lu. Gue ngerti rasanya. It's hard. Fucking hard. Dan gue bersyukur gue gak nyerah. Dan gue berharap waktu itu ada yang buat video nih kayak gue gini yang gue lagi buat. Jadi gue gak terlalu stres mikirin apakah yang gue rasakan ini normal atau enggak. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang gue lawan seorang triliuner dan gue menang. Ini menghindari perdebatan kusir gue sama orang-orang yang lebih kaya dari gue. Videonya di sini udah gue siapin, langsung klik aja.